Saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penerapan logika Fadzi dalam sistem penunjang keputusan untuk pengaturan suhu AC otomatis di gedung perkantoran. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama itu M. Nabil Iksan, yang kedua ada Ahmad Syahid, terus ada saya sendiri Muhammad Makbul N, ada Adin Lutful Irsyadi, kemudian ada Fairuz Zuhdi. Untuk slide pertama akan membahas tentang anggota kelompok, sudah tadi saya katakan, kemudian pengenalan studi kasus. Terkhusus pengenalan studi kasus akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nabil Ihsan. Silakan. Baik, jadi pada pengenalan studi kasus ini, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai tentang studi kasus yang kami pilih, yaitu penerapan logika fazi dalam sistem pengaturan AC otomatis di gedung perkantoran. Yang dimana pada umumnya sistem AC di kantor bekerja secara biner, hanya hidup atau mati, tergantung pada batas suhu tertentu. Misalnya, pada saat suhu melewati 27 derajat, Celcius AC langsung menyala penuh, namun pendekatan seperti ini kurang fleksibel. Terkadang suhu tidak terlalu tinggi, tapi karena sistem tidak bisa menilai dengan halus, AC tetap menyala maksimal sehingga jadi boros energi dan juga kurang nyaman. Dan untuk mengatasi masalah ini, kami mengangkat penerapan logika fazi dalam sistem penunjang keputusan SPK. Sistem ini memungkinkan AC bekerja secara bertahap berdasarkan tingkat kepanasannya yang dirasakan oleh sensor. Jadi AC bisa menyesuaikan intensitasnya eh, ringan, sedang ataupun tinggi sesuai dengan kondisi suhu atau kelembapan di dalam ruangan. Dengan cara ini energi lebih hemat dan juga kenyamanan penghuni ruangan tetap terjaga. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya eh, di saat ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem logika fuzzy bekerja dalam mengatur AC otomatis. Pertama, sistem membaca data suhu dan kelembapan dari sensor yang dipasang di ruangan, misalnya suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Data ini lalu masuk ke proses falsification, yaitu pengubahan nilai numerik menjadi nilai linguistik seperti panas, sedikit panas, atau normal. Dalam contoh tadi, suhu 29 derajat Celcius mungkin punya derajat keanggotaan 0,7 untuk panas dan 0,3 untuk hangat. Kedua, sistem masuk ke tahap rule-based decision, yaitu menggunakan aturan if-then yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya, if suhu panas and kelembapan tinggi, then AC dinyalakan maksimal. If suhu hangat and kelembapan normal, then AC dinyalakan ringan. Terakhir adalah proses defalsification, yaitu sistem mengubah output fuzzy seperti AC sedang menjadi angka nyata. Misalnya suhu diturunkan ke 24 derajat Celcius dan kipas berputar 60%. Jadi sistem ini tidak hanya on off, tapi benar-benar memahami kondisi ruangan dan memberi respon yang lebih cerdas dan bertahap. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang manfaat dan tantangan dari penerapan logika fusi dalam SPK. Nah, adapun manfaatnya yaitu ada dua. Yang pertama, efisiensi energi. Karena sistem menyesuaikan kerja AC dengan kebutuhan aktual, tidak ada pemborosan energi untuk mendinginkan ruangan secara berlebihan. Bahkan dalam beberapa studi kasus, penggunaan listrik bisa berkurang hingga 30%. Nah, kemudian ada manfaat kedua, yaitu kenyamanan pengguna. Dengan pengaturan suhu yang bertahap dan halus, pengguna tidak merasa terlalu dingin atau terlalu panas. Sistem terasa lebih manusiawi dalam membaca kondisi ruangan. Nah, kemudian ada juga tantangannya, ada dua. Yang pertama adalah desain yang rumit. Perancangan yang harus membuat banyak aturan dan menentukan fungsi keanggotaan dengan cermat agar sistem bisa bekerja dengan akurat. Nah, kemudian ada tantangan kedua yaitu
ketergantungan pada sensor. Jika sensor suhu atau kelembaban bermasalah, maka hasil keputusannya bisa bisa salah. Karena itu, sistem perlu didukung dengan pemeliharaan perangkat keras yang rutin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian selanjutnya ada halaman kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup dari materi ini, kami menawarkan rekomendasi dan adapun kesimpulannya itu penerapan logika fasi dalam SPK terbukti efektif dalam mengelola sistem pengaturan suhu secara otomatis. Sistem ini membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas, tidak kaku, dan tidak sesuai dan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dibandingkan dengan sistem on-off yang biasa, pendekatan fasi jauh lebih efisien dan nyaman bagi pengguna. Kemudian ada pun rekomendasi dari kelompok kami, ke depannya sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan AI agar bisa belajar dari kebiasaan penghuni gedung. Misalnya, sistem bisa menyesuaikan pengaturan berdasarkan jam sibuk atau hari kerja dari pegawai. Selain itu, penting juga untuk menjaga kualitas sensor dan memperbarui aturan fasi secara berkala agar sistem akurat dan relevan. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini tidak hanya hemat energi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi bangunan cerdas atau smart building di masa depan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada rekan saya karena telah menjelaskan materi tersebut. Dan kedua, saya ingin berterima kasih ke kalian karena sudah mengamati materi tersebut hingga selesai. Kami dari kelompok 3 mengucapkan pengunduran diri. Terima kasih.